dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita, 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar, ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, ya siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV, dan sebagainya. Tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar. Membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun. Saya sudah ke negara manapun. Saya sudah ke kampung apapun. Saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta. Dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotewo di alam semesta. Dan hanya ada satu Sujotejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Nek mlebu swarga. Ya teman-teman, saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba, terus ya terus ke sini. Jadi Kenduri Cinta ini tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Jadi delok kiai lucu, bahannya gak ente. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia dekat sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih enggak terlalu dalam.
Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuman tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuman tahu Ainun sebagai musik. Nggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua. Nggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Ya saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Itu much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu tuh kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melo kan Jibril melo begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi tuh yang berat kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jendrayuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lu tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti, dan ngajiku sak karepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nek salah ojo bener iku sak karepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak gitu. Aku orang Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mbuh terusane ya Allah lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak kaya Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya. Terus ya. Menengedel. Enggak. Kalau terus ya, Pak. Enggak, aku mau nada Jawa, gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir, nonton Cak Nun ngomong di YouTube.
Salatu wassalam alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti kui. Terus kok bisa umroh, aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku itu sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wes gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang, gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku enggak, aku duduk-duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana, mungkin disuruh Buya atau apa, ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau anu gini, kalau lagi tawaf gini. Aku bilang, wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dhewe mau coba. Umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam. Nggak ada musim dingin. Nek. Musimnya enak terus. Nang jopo kue miskin, kue goblok mati tenan kue. Lah kan kini gak mati-mati kan musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta itu sing goblok sampai yang pintar ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya aja saya di Sabrang itu. Enggak punya akal, enggak punya tabungan, enggak punya, saya kira mati nang mobil apa manuk kademen. Ndek kene sapa sing kademen? Hidup semua, makanya saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus itu sampean salah. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dang TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk selitmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Loh aku ngomong nang TV, yang koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Ini sastra Jendra.
Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, nggak ada demonstran Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek turut berduka cita, jane kene ku biasa, mosok cekakaan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang, aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, enggak usah. Tapi begitu datang beliau nggak capek. Kangen Cak Nun juga ya kok aku juga kangen. Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun, selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir. Ar-Rasidu, As-Saburu, Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100. Sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo, karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang nampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Sampai wah diarek iki lumayan nih guys, sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan, hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di pada nomor KPK. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan deh. Iki arek cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu mayyasha, ya. Wa yudhillu mayyasha, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco.
Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ. Dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tak wis menikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Ya, Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Sujiwo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan karena pencapaiannya berbeda, jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan, untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak, gitu ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja. Misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalisnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah kan selalu. Sing lagu ada lagi yang lagu gereja yang sing Gloria apa kok? Jo sing apa? Sing piye?
Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayang bukan sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni na 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 ni na itu kan salatun minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak. Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian Roso Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Kayak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan apa namanya ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu artinya orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah, karena Rasulullah itu pusaka hidup kita. Kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu ojo terus Sujewo Tejo sallallahu alaihi wasallam. Ya gak enak ya. Gitu. Oke. Soal Novia enggak berkomentar saya. Oke, soal situ iki Tejo iki memang lananging jagat ya toh. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa gitu. Tapi saya ingin mengingatkan Anda ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukur lah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa. Sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diberpakan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu.
Dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Hadir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah. Semua itu tajallullah. Semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gini ya. Ono air. Salah enggak diam-diam dewe tak apa. Enggak, tapi mungkin soal itu Cak, yang soal bahwa itu tak mungkin tak jelas melihat tembang ini, sorry minta waktu 3 menitan. Jadi gini, seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi, sepulang dari sini nggak usah diingat-ingat, nggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Kamba, menurut Adi, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah ini omong seluruh omongan ini jadi sampah, yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini. Lang-langeng driya lang-lang ramyon lengkang. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinongwati jagat karyamong. Kalian masing-masing yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak lumba ing segara anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Hong palelu mutamber ganggeng. Palelumut amprekanggeng. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun, mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa. Mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap untuk pakai Jawa. Tetapi nggak tahu Cak Nun, saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi setelah saya nadakan Jawa, ngucapin Bismillah saya dengan rasa Jawa, sorry, ternyata bagi saya Tuhan bukanlah Raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawakan lagunya yang saya rasakan, Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan bagi saya. Karena itu mungkin ya ojo mbok tiru, aku wis gak sholat mbuh pirang tahun nih. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana aku nggak ngerti mau ngapain. Ya udah akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Oh, aku mau subuh aku ngapain ya, aku sholat itu di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya habis itu aku nggak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajalli, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu aku ketika kecelakaan sama Cak Nun, tapi dalam hatiku adalah innama amurhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian nggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek, tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting, tapi aku sayang. Beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman.
Oke Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan dan saya minta doanya ke teman-teman, saya mau ngamen di Kairo. Oke, teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap. Dan yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui, terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu. Saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi. Tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup. Itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, oh, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun. Apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui. Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya, dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya.
Coba seimbang apa tidak. Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai metu oma. Ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya toh? Beres. Ya kita doakan aja amin ya robbal alamin itu ya. Enggak gitu, konteksnya enggak gitu. Enggak. Gini loh. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian nggak nyangka bahwa aku ini sholat itu. Aku nggak bener agamaku itu aja. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Makanya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener. Ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Mak Iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya